علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita berjumpa pada malam berbahagia ini di tempat yang sangat mulia ini untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Riyadhus Shalihin, bab yaqin dan tawakkul. Pada pertemuan yang lalu telah kita membacakan hadis pertama dalam bab ini, bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan ayat-ayat perintah tawakal serta fadilah yakin dan tawakal itu, beliau menyebutkan sebuah hadis yang sangat agung sekali, yang mana di hadis tersebut Nabi SAW mengabarkan kepada umatnya bahwasanya beliau itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat-umat dan nabi-nabi mereka. Nabi SAW melihat waktu itu ada seorang nabi, ada jumlah yang kecil bersama seorang nabi, ada jumlahnya berkisar antara 3 sampai 10 orang, ada juga nabi yang bersamanya 1 orang atau 2 orang laki-laki saja. Begitu juga ada nabi yang beliau lihat ketika diperlihatkan itu dia sendiri tanpa ada umat bersamanya, tanpa ada orang pun, 1 orang pun bersamanya. Di sini memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwasanya para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, tidak semua mereka umat-umatnya mentaati mereka. Semua nabi itu punya umat, tapi tidak semua umat mereka itu mentaati mereka para nabi. Bahkan sebahagian dari mereka itu tidak mentaatinya seorang pun. Seorang pun tidak ada yang taat kepada nabi itu. Kalau tadi ada yang 2 orang taat, 1 orang taat, ada sekelompok orang taat. Namun ada nabi yang tidak ada seorang pun yang mentaatinya. Perhatikan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Beliau telah bersama kaumnya mendakwahkan mereka selama 950 tahun. Alfasanah, 1000 kurang 50, illa 50 ama. Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak mereka kaum-kaumnya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi apa yang terjadi? Yang beriman bersamanya itu sedikit. Allah mengatakan, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Ya.
wa ma amana ma'ahu illa qalil. Bayangkan dalam waktu yang begitu lama, dalam waktu yang begitu lama, Nabi Nuh siang dan malam mendakwahkan kaumnya, mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah, diajak mereka untuk beribadah kepada Allah, diserukan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang mengimaninya kecuali hanya sedikit. Waktu yang begitu lama. Dan bahkan Nabi Nuh alaihissalam tidak lepas daripada kejahatan kaumnya, keburukan kaumnya. Beliau disakiti oleh kaumnya. Ya Allah sebutkan dalam surah Nuh. Di jamaah sekalian dibuka surah Nuh. Ya, ada surah namanya surah Nuh dengan nama nabinya. Wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Artinya mereka menghina, merendahkan, mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Setiap dakwah yang diajarkan, yang diperdengarkan kepada mereka, mereka mengejek Nabi Nuh. Ya, bukan mereka tidak kenal Nabi, mereka kenal. Karena Nabi lah maka diejek. Mereka hina, mereka merendahkannya, mereka menyakitinya. Ya, itu kondisi para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada jumlah manusia yang banyak sekali. Saking banyaknya Nabi mengira itu adalah umatnya, kaumnya. Nabi mengira inilah umatku. Namun dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Musa wa qaumuhu." Ini Musa dan kaumnya. Ya, di sini perlu kita pahami, ingin disampaikan bahwasanya Nabi Musa merupakan Nabi di antara para Nabi yang paling banyak pengikutnya, yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi, salah seorang Nabi, Rasul, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada Bani Israel. Dan Allah turunkan kepadanya, Musa alaihissalam, Taurat. Yang mana ini merupakan ummul kutub, ummul kitab. Jadi induknya kitab orang-orang Israel itu, Bani Israel, adalah Taurat. Ya. Maka nabi-nabi setelahnya itu disebutkan, itu semua yang berdasarkan syariat yang ada pada Taurat. Nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam itu merujuk kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian berikutnya dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Tsumma qila li," kemudian dikatakan kepadaku, "Undur, perhatikanlah olehmu ke arah ufuk sana." Maka di sini aku melihat jumlah manusia yang banyak sekali. Aku lagi dikatakan kepadaku untuk melihat ke ufuk satu lagi, aku pun melihat sana jumlah yang banyak sekali. Maka dikala itu aku dikatakan, "Hadhihi ummatuk." Inilah umatmu wahai Muhammad. Inilah umatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling banyak pengikutnya. Lebih banyak dibandingkan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus,
sampai hari kiamat manusia mengikutinya. Ya. Nabi Muhammad telah tiada sudah berapa lama, sudah berapa abad. Alhamdulillah pengikutnya terus ada dan umatnya mendakwahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wasallamu alaihi. Maka beliau merupakan para nabi yang paling banyak pengikutnya, telah memenuhi dua ufuk. Kita lihat sekarang mana orang yang tidak mendengar Islam. Di mana-mana orang mendengar Islam hari ini. Dakwah Islam luar biasa. Tanpa kecuali di Eropa, di China, Islam terus terjadi islamisasi luar biasa. Wa ma'ahum 70,000. Kita berhenti pada pembahasan ini pada pertemuan yang lalu. Bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 70,000, 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya apa? Dia mati, meninggal dunia, dibangkitkan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bahasa katanya bulat-bulat dalam syurga. Allah, bulat-bulat dalam syurga, meninggal dunia, cukup aman, cukup aman. Itu ada pada siapa? Pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adab. La yuhasabun, mereka tidak dihisab, tidak diazab. Ya. Allah. Apa bisa kita lakukan kita mendengar ini? Mendengar hadis Nabi seperti ini, kabar gembira, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita ucapkan jemaah sekalian? Yang pertama adalah doa, minta kepada Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan aku bagian daripada mereka. Begitu. Kita membaca Al-Quran dan Al-Quran kita dapatkan berita gembira tentang syurga. Kita minta, ya Allah, jadikan aku orang yang menikmati nikmat syurga itu. Kita mendapatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira umatnya masuk syurga. Kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku bagian daripada mereka. Cuma masalahnya, seberapa hari ini kita fokus hidup ini untuk dapat syurga? Maka sejauh mana orang fokus hidupnya, arah hidupnya, tujuan hidupnya untuk mendapatkan syurga, maka saya yakin setiap dia dengar berita syurga, dia berharap agar aku bagian daripada mereka. Tapi orang yang hidupnya, hatinya itu tidak pernah ingat akan syurga, dan dia tidak peduli tentang syurga itu, enggak mau tahu tentang segala kenikmatan syurga. Ketika dibicarakan nikmat syurga, disampaikan tentang syurga, tentang berita-berita gembira akan syurga, ciri-ciri orang akan masuk syurga, dia biasa saja. Kenapa? Karena hati dia, antara dia dengan syurga itu jarak. Maka yang perlu kita lakukan, Allahumma ja'alni minhum. Maka kita lihat para ulama itu ketika mensyarah kitab, menjelaskan tentang syurga, mereka mohon, mereka tulis dalam kitabnya. Di samping manfaatnya, faedah untuk mereka, faedahnya adalah untuk yang membacanya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan ketika dibicarakan tentang neraka, apa disebutkan di situ? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada neraka. Begitu dia. Ya. Nah, itu biasakan. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan dari masing-masing 70,000 tadi itu akan ada 70,000 lagi yang ikut bersamanya masuk syurga tanpa hisab dan azab. Hadirin yang saya muliakan, tentu ini bukan hanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah sahabat Nabi semua? Ini pertanyaannya.
Berapa semuanya jumlah sahabat Nabi? Katanya orang mau ikut sahabat Nabi. Berapa jumlah sahabat Nabi? Selain yang sering kita dengar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya Abdurrahman bin Auf, ya Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya banyak. Berapa orang? Ya, 120 berapa ribu? Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita itu bukan hanya sahabat Nabi. Dan tidak dikatakan dengan tegas hanya sahabat Nabi. Setelah Nabi SAW menceritakan itu kepada para sahabatnya, menyampaikan itu berita gembira umat bersamanya, nanti akan ada 70 ribu orang yang masuk syurga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan beliau akhirnya masuk ke rumah beliau. Maka ketika itu orang-orang para sahabat pada berbicara. Ini ya sahabat Rasulullah SAW. Yang lain mengatakan ini adalah orang yang dilahirkan dalam Islam. Yang mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan disebutkan beberapa hal lainnya. Ya, dan semua disebutkan berdasarkan apa yang mereka duga.